Bab 51, Tang Hao mematahkan lengannya. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mengatakan semua ini, mata Tang Hao menjadi tegas. Semua masalah di masa lalu, mimpi buruk yang menjerat hatinya menempatkannya di sisi positifnya, yang membuatnya meminta maaf dan menghela nafas lega. Karena itu, mari kita pahami semuanya. Dia turut berduka cita pada Ah Yin, jika semuanya kembali seperti semula, dia tidak akan pernah mengambil keputusan itu lagi. Tapi sekarang hal ini sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak menyangka semua ini benar. Kamu benar-benar melakukan semua ini, kata Ain, matanya memerah. Dan Tang Hao merasa sedikit tidak nyaman saat melihat pemandangan ini. Bagaimana dia bisa merasa senang melihat istri cantik dan cantik di masa lalu dan bertindak seperti musuh karena kesalahannya. Ain, maafkan aku minta maaf atas semua ini. Selama kamu bisa memaafkanku, aku bisa membayar berapapun harganya, kata Tang Hao, matanya kosong dan wajahnya abu-abu, seolah-olah dia telah berumur beberapa tahun dalam sekejap. Oke, kalau begitu kamu mati saja. Kamu datang ke bawah tanah untuk menemaniku, kata Ain, matanya menjadi sangat tajam. Ain, sekarang aku tidak bisa mati, anak kita belum dewasa. Aku harus melindunginya. Tang Hao menggelengkan kepalanya dengan lurus. Kalau begitu, potong dulu salah satu lengan dan satu kakimu untuk membalas budiku. Suran meminta Miss System untuk melakukan rutinitas. Dia merasa sedikit gugup. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memberantas Tang Hao. Jelas sekali, Tang Hao sangat bodoh dan bunuh diri. Tapi tidak apa-apa membiarkan dia menggunakan lengannya. Dalam buku aslinya, ketika Tang Hao dan Tang San pergi menemui Ain, mereka menghapus satu tangan dan satu kaki. Sekarang Ain memaksanya begitu keras, dia juga harus memotongnya. Clear Sky Hammer milik Tang Hao perlu mengandalkan kekuatan lengannya jika dia ingin mengerahkan kekuatannya. Jika salah satu lengannya dicabut, kekuatannya juga akan turun drastis. Oke, hanya ini hutangku padamu. Tang Hao mengertakkan giginya, tangan kanannya menggenggam erat lengan kirinya dan memutarnya dengan keras, dan lengan kirinya segera dibuka. Darah merah mengucur dari lukanya. Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lengannya patah sendiri. Bagaimana rasa sakit seperti ini bisa ditanggung oleh orang biasa? Bahkan Tang Hao tidak bisa menahan kejang-kejang. Saat ini, Ah Yin yang asli ditanam di pot bunga, menyaksikan adegan ini bersama Suran. Bilah rumput biru perak yang diubah Ah Yin terus bergetar, saat dia mengetahui kebenarannya. Di dalam hatinya, sepertinya ada sebilah pisau tajam yang menggores jantungnya dengan panik, dan sakit perut yang menyayat hati membuatnya sengsara. Apakah ini kebenarannya? Ternyata bukan hanya orang di Balai Wuhun yang menginginkan dia mati, tapi juga pria yang sudah bertahun-tahun bersamanya. Dia selalu ingin mendapatkan cincin roh padanya. Ketika mereka melarikan diri, kemanapun mereka lari, orang-orang dari Aula Roh dapat tiba tepat waktu. Ternyata bukan karena orang-orang di Istana Wuhun terlalu kuat, tapi selalu ada whistleblower di sekitarnya. Dia menemaninya melarikan diri bersama, bukan untuk melindunginya, tetapi untuk meninggalkan jejak di sepanjang jalan sehingga yang kuat di Aula Roh dapat menemukannya. Dia menanamnya di gua yang gelap dan lembab bukan karena kecerobohannya, tapi karena dia ingin melepaskan dirinya. Haha, sayang, ironis sekali. Untuk orang yang begitu hina, dia sebenarnya berkorban dengan sangat bodoh. Haha, dia mungkin wanita paling bodoh di dunia. Ain memiliki penyesalan yang mendalam di hatinya, mengapa dia harus begitu bodoh? Mengapa dia harus percaya pada manusia? Bukan, keluargaku, hatinya pasti berbeda. Mengapa dia tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu? Makhluk jiwa 100.000 tahun adalah harta karun bagi seluruh umat manusia. Mengapa dia masih yakin bahwa Tang Hao adalah orang yang sangat baik baginya? Jangan sedih,
senang melihat wajah asli Tang Hao. Tang Hao selalu seperti ini, tapi kamu tidak menyadarinya. Suran dengan lembut membelai rumput biru perak di nampan bunga dengan jarinya, agak kasihan kata. Tang Hao membunuh Ain dan menyaksikan Xiao Wu pergi ke kota Wuhun sebagai makhluk jiwa 100.000 tahun untuk memberi seseorang kepala tanpa henti. Xiao Wu baik-baik saja, dia sudah membiarkan dia memutuskan hubungan dengan Tang San sebelumnya. Hal ini juga dihindari. Dia dan Daming Erming dan 3 binatang berbaris untuk berkorban. Namun, Ah Yin menjadi seperti ini. Tanpa dia, butuh puluhan ribu atau bahkan 100.000 tahun bagi Ah Yin untuk pulih. 100.000 tahun adalah betapa menakutkannya bagi Ah Yin, yang pernah menjelma menjadi manusia dan hidup di dunia manusia. Ditanam di sini setiap hari, tidak bisa bergerak, mungkin ini merupakan masa yang sangat menyakitkan bagi Ah Yin yang masih sadar. Meskipun makhluk roh tumbuhan lemah lainnya tidak dapat bergerak, mereka tidak memiliki kesadaran dan pikiran, jadi tentu saja mereka tidak merasakan sakit. Tetapi ketika Ah Yin dengan sengaja pergi untuk melihat dunia luar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Betapa menyedihkan. Suran hanya merasa sedikit tertekan. Di benua Douluo, Ah Yin adalah wanita yang paling menyedihkan. Aku tanpa pamrih mendedikasikan cintaku, rela kembali menjadi tanaman terlemah dan tumbuh perlahan. Wanita seperti itu, siapa yang tidak kasihan? Siapa yang tidak suka? Tapi sekarang Ain menyadari wajah asli Tang Hao, dia dan Tang Hao hanya akan memiliki kebencian dan tidak ada cinta di masa depan. Mereka akan menjadi musuh di masa depan. Sebagai Kaisar Ruibis, dia bisa mendapatkan hati Ah Yin. Ada sentuhan emas cemerlang di jari Suran, membelai tubuh Ain, sangat menenangkan kegembiraan dan kesedihannya. Untuk nafas Ruibis, semua makhluk jiwa secara alami dapat merasakan sentuhan keintiman. Tidak terkecuali Ah Yin. Bilah rumput biru perak dengan lembut melingkari jari Suran, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Di seluruh dunia, kebaikan sebenarnya baginya bukanlah pria yang telah berpura-pura berada di depannya selama lebih dari 10 tahun, tetapi Kaisar Ruibis yang telah mengenalnya selama beberapa hari. Kaisar Ruibis memiliki status bangsawan, tetapi dia langsung mendatanginya, dan bahkan menjatuhkan cairan berharga yang sangat berharga ke tubuhnya, membuatnya tumbuh ratusan kali lebih cepat. Ini membuatnya merasa linglung. Dia teringat pepatah lama bahwa melukis seseorang itu sulit, dan melukis tulang itu sulit. Tang Hao adalah orang dengan wajah manusia dan hati binatang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membantu Ah Yin melihat wajah asli Tang Hao dan berhasil menyelesaikan misinya. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh hadiah tugas, 1000 poin keterampilan, salinan, ilmu pedang dasar. Ingatkan tuan rumah, karena tuan rumah telah menyelesaikan tugasnya. Sistem tidak akan membantu tuan rumah, juga tidak akan memberikan tindakan perlindungan apapun bagi tuan rumah. Suara wanita sistem datang, dan dia merasa sedih. Dia juga ingin terus membantu tuan rumah. Nafas tersembunyi, sehingga tuan rumah dapat melarikan diri ke sini sesegera mungkin. Namun menurut peraturan, dia tidak dapat membantu tuan rumah tanpa izin kecuali dia berubah. Dia hanya menembaknya karena tugas ini dapat dibantu oleh sistem. Sekarang tugas telah selesai sudah selesai, wajar saja jika tidak membantu tuan rumah lagi. Sial, cepat sekali. Kaki Tang Hao belum robek. Jika kakinya belum robek, mungkin belum dipukul. Suran tidak dapat menahan wajahnya berubah dan melihat posisi Tang Hao, sistem saat ini. Simulasi Ah Yin telah menghilang dengan selesainya misinya. Suran mau tidak mau merasa kecewa. Jika dia diberi sedikit waktu lagi untuk membiarkan Tang Hao memotong pahanya, dia pasti bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Tang Hao. Tapi kakinya tidak patah, dan itu merepotkan. Jika Tang Hao tidak bisa dibunuh, akan ada banyak ketidakpastian di masa depan. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Saat ini, Tang Hao telah merobek lengan kirinya karena rasa bersalah.
Dia merobek mantelnya dan dengan paksa menahan patah tulang bahu kirinya untuk mencegah dirinya dari sekarat karena kehilangan banyak darah. Setelah membalut bahu kirinya, ketika dia hendak memotong kaki kirinya dan menggunakan lengan kiri dan kaki kanannya untuk membayar Ah Yin, tiba-tiba jantungnya melonjak. Dia menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ah Yin telah menghilang. Tidak ada seorang pun di ruangan batu ini, jadi di mana Ah Yin? Dengan menghilangnya Ah Yin, pikirannya yang seolah terjebak dalam iblis tiba-tiba kembali jernih. Melihat di lengannya yang terlepas, rasa sakit dari lengannya yang patah membuatnya terlihat jelek, dan dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dia ingat bahwa dia telah memperhatikan bahwa Ayin mengalami kecelakaan karena larangannya untuk tetap berada di Ayin telah dilanggar. Dan itu tidak pernah ada sekelompok semut yang memecahkan keberadaan seperti ini. Bahkan jika seseorang melanggar batasan di atas dan pergi, bagaimana Ah Yin bisa dimakan serangga begitu cepat? Mungkinkah semua itu hanya diarahkan oleh seseorang dengan sengaja? Apakah menggunakan Ah Yin untuk menipu dia? Namun, masalah antara dia dan Ah Yin sudah sempurna, jadi bagaimana mungkin ada yang mengetahuinya? Selain itu, lokasi Ah Yin sangat tersembunyi, bagaimana seseorang bisa menemukannya? Ada rasa dingin yang mendalam di hati Tang Hao, dan rasa dingin yang sangat dingin melonjak ke dalam hatinya, menyapu seluruh tubuhnya dari hatinya. Ketika saya memikirkan fakta bahwa dia telah menipu Ah Yin diketahui orang lain, orang itu hampir membunuhnya langsung dengan Ah Yin. Bahkan jika dia tidak sebodoh itu untuk bunuh diri sekarang, jika dia menghilangkan kaki dan lengannya, dia akan menjadi ikan di papan pisau dan disembelih. Namun kini setelah ia ditiadakan, kekuatannya juga akan menurun drastis. Siapa? Tang Hao sangat marah, berpikir bahwa dia sedang diejek seperti ini sebagai Fast Sky Douluo, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sebagai gelar Douluo termuda di daratan, ia juga memiliki harga diri tersendiri. Dan barusan, dia benar-benar menunjukkan sisi rapuhnya, dan digoda untuk berlutut. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan ini? Kekuatan mentalnya menjelajahi sekeliling dan merasakan keberadaan Suran. Ketika Suran melihat ini, dia langsung melangkah keluar dan datang tepat di depan Tang Hao. Tang Hao kehilangan satu lengan di depannya, dan dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Tang Hao berkata dengan marah, melihat ke arah Suran. Dia bahkan lebih marah ketika dia menemukan bahwa kekuatannya hanyalah penguasa jiwa. Dia sebenarnya diintimidasi oleh jiwa seperti ini. Dia adalah Fast Sky Douluo yang bermartabat, dan bahkan Spirit Hall pasti takut akan keberadaan satu atau dua orang. Apakah aku menyakitimu? Kamu adalah seseorang yang tega membunuh bahkan istrinya. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti itu? Fast Sky Douluo yang bermartabat, dengan reputasi seperti itu, benar-benar tidak tahu malu. Mengkhianati istrinya di belakang punggungnya, tersenyum dingin, melihat lengan Tang Hao yang patah, dan berkata dengan nada menghina. Jika tindakan Tang Hao terungkap, mereka akan ditolak oleh dunia. Di benua Douluo, siapapun bisa serakah terhadap cincin roh di Ayin, tetapi hanya Tang Hao yang tidak bisa. Siapakah orang baik yang bisa melakukan hal seperti itu kepada orang yang dicintainya? Dan Suran juga mengetahui bahwa ayah Tang Hao, master sekte sebelumnya dari sekte Haotian, sangat marah karena istana Wuhun datang ke pintu karena perselingkuhannya dengan Ayin. Tang Hao menyebabkan ayahnya mati lemas sendirian, istrinya dibunuh sendiri, dan putranya lahir tanpa cukup makan, tetapi Tang San merawatnya. Orang yang sektenya ditindas oleh Spirit Hall hanya dapat mengumumkan bahwa semua klan yang bergantung akan disingkirkan, dan sekte tersebut tidak dapat ditutup. Orang seperti itu, Suran tidak mengerti mengapa dia bisa dibersihkan. Aku marah padaku, membunuh istriku, melahirkan anak, dan membawa bencana yang hampir menghancurkan sekte tersebut. Jika aku jadi kamu, Tang Hao, aku akan malu menemukan leher bengkok dan gantung diri di pohon.
Aku tidak menyangka kamu Hao Tian Douluo masih bisa hidup seperti tikus, kata Suran sambil menatap Tang Hao dengan dingin. Kamu kentut, aku tidak melakukannya. Aku tidak membunuh ayahku, aku tidak membunuhnya, kata Tang Hao dengan marah, matanya merah. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya akan membunuh ayahnya. Dia benar-benar tidak banyak berpikir. Tubuh Tang Hao gemetar terus-menerus. Tidak terlalu menyakitkan baginya untuk mematahkan lengannya sendirian, tetapi setiap kata dari Suran sepertinya menusukkan pisau yang tajam dan tajam ke dalam dirinya. Di dalam hati, semua yang dikatakan Suran adalah nyata. Mereka juga yang paling bersalah terhadapnya. Karena keserakahannya, rangkaian konsekuensi yang dia inginkan untuk mendapatkan cincin roh Ah Yin jauh di luar jangkauan hatinya. Istrinya, ayahnya, anak-anaknya, sektenya, akar dari semua ini adalah karena dia. Mengapa kamu, seorang penguasa jiwa kecil, mengetahui banyak hal? Hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping dan menyebabkan kamu menderita semua siksaan. Kamu sudah mati, dan tidak ada yang mengetahui hal ini. Tang Hao meraung, langsung bergegas menuju Suran. Kecepatan judul Douluo membuat Suran sedikit ketakutan. Bentuk Kirin, penggunaan kartu pengalaman Wanian Kilin. Suran bergumam dalam hati. Dalam sekejap, tubuhnya seketika berubah menjadi unicorn berukuran panjang 5 meter dan tinggi 3 meter, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Suran menatap Tang Hao dengan dingin dan bergegas menuju Tang Hao tanpa keraguan. Kekuatan unicorn berumur 10.000 tahun hampir sama dengan monster jiwa berumur 100.000 tahun biasa. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang selama penyerbuan, seluruh gua dapat terguncang, dan banyak puing-puing berjatuhan secara langsung. Namun yang menakjubkan adalah lintasan puing-puing tersebut sebenarnya merupakan penyimpangan yang ajaib, seolah-olah sengaja menghindari Suran. Ini adalah efek dari kekuatan takdir Suran, dan bahkan secara samar dapat mengubah lintasan jatuhnya batu. Apakah kamu makhluk jiwa? Ekspresi Tang Hao berubah drastis, dan dia bergegas ke tubuh Suran untuk berhenti tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bahwa Suran hanyalah seorang guru jiwa yang hanya memiliki basis budidaya dewa jiwa. Mengapa dia sekarang menjadi makhluk jiwa yang menakutkan? Kekuatan mengerikan ini hampir sebanding dengan monster jiwa 100.000 tahun. Bagaimana aura di tubuhmu bisa begitu kuat? Tang Hao tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung melepaskan jiwa bela dirinya. Ambillah hidupmu saat kamu sakit. Suran meledak dengan kecepatan yang menakutkan dalam sekejap. Sebelum Tang Hao melepaskan kemampuan jiwanya, telapak tangan besar binatang itu langsung menamparkan Tang Hao. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Tidak bagus. Wajah Tang Hao sedikit berubah, cincin roh keempat di tubuhnya menyala, dan Clear Sky Hammer di tangannya tiba-tiba menjadi hitam pekat, menghalangi dia di depannya. Boom! Telapak tangan binatang unicorn Suran menamparkan Clear Sky Hammer, dan terdengar suara gemuruh. Clear Sky Hammer yang diblokir Tang Hao di dadanya terus bergetar, membawa darah dari luka di dada Tang Hao, tubuh, dan semburan rasa sakit menyapu hatinya. Pada saat ini, posisi kedua orang itu, retakan dan retakan, berpusat pada mereka, pecah di dua tempat, dan seluruh gua terus berjatuhan di udara dan ombak, dan seluruh gunung mulai berguncang. Sungguh monster jiwa yang kuat. Tang Hao mau tidak mau merasakan kekuatan mengerikan dari monster jiwa emas di depannya. Makhluk jiwa ini tidak terlalu besar, panjangnya 5 meter, mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kekuatan semacam ini tidak lemah bahkan pada makhluk jiwa 100.000 tahun. Kapan dia memprovokasi makhluk jiwa yang begitu kuat? Tang Hao mau tidak mau memiliki beberapa pertanyaan. Persimpangan antara dia dan makhluk jiwa hanyalah Ah Yin. Dia tidak akrab dengan makhluk roh lainnya.
Soulbeast di depannya sekilas tahu bahwa garis keturunannya luar biasa, dan saya khawatir itu bisa dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat bahkan dalam ras Soulbeast. Apa sebenarnya yang terjadi? Terlebih lagi, makhluk jiwa ini masih berupa tubuh manusia sekarang. Bagaimana bisa tiba-tiba ia menjadi makhluk jiwa? Dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, bahwa Ahyin dan manusia itu semuanya kecewa dengan makhluk jiwa aneh ini, dan ini adalah tubuh utamanya. Dan makhluk jiwa ini mungkin memiliki hubungan dekat dengan Ahyin, jadi dia menentangnya. Tang Hao menghindari serangan Suran sambil dengan tenang bertanya, apa hubungan antara kamu dan Ahyin? Kamu dan Ahyin adalah makhluk jiwa 100.000 tahun. Dia curiga makhluk jiwa di depannya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ahyin. Kalau tidak, bagaimana orang luar bisa tahu begitu banyak? Hubunganku dengan Ahyin, aku tidak tahu sebelumnya, tapi di masa depan, Ahyin adalah wanitaku, kata Suran sambil menunjukkan sedikit senyuman. Setelah kejadian ini, Ahyin tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Tang Hao, dan sebagai Ruibis, dia bisa mengejar Ahyin. Saat itu, dia ingin melihat seperti apa ekspresi Tang Hao. Kamu kentut. Mendengar kata-kata Suran, Tang Hao sangat marah, dan dia mengangkat Clear Sky Hammer di tangannya dan memukulkannya ke arah Suran. Bahkan jika Tang Hao mematahkan lengannya, kekuatannya masih sangat kuat. Lagi pula, itulah orang yang bisa bergegas ke istana jiwa bela diri dan menghancurkan Bibi Dong, hantu Douluo dan Krisan Douluo. Kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Suran tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Tang Hao hari ini. Bagaimanapun, dia menguasai metode rahasia ledakan cincin dan palu jubah yang kacau, bahkan jika lengannya patah, dia tidak akan bisa membunuh Suran saat ini. Bagaimanapun, ini hanyalah kartu pengalaman Kirin yang baru mencapai 10.000 tahun, dan belum sekuat itu. Binatang yang menguntungkan 10.000 tahun dapat dibandingkan dengan binatang jiwa 100.000 tahun, itu karena binatang jiwa dengan garis keturunan yang lebih tinggi memiliki penindasan bawaan terhadap binatang jiwa dengan garis keturunan yang lebih rendah, tetapi tidak ada penindasan garis keturunan pada master jiwa manusia. Oh, menurutmu apakah Ahyin akan mempercayaimu di masa depan? Memang benar Ahyin telah melihat segalanya hari ini, dan semua tindakanmu berada di bawah pengawasan Ahyin. Suran memandang Tang Hao mau tidak mau berkata dengan ekspresi marah. Apa maksudmu? Bukankah Ahyin sudah mati? Bahkan jika dia masih hidup, itu tidak akan. Jantung Tang Hao melonjak. Ahyin tidak hanya hidup tetapi juga tidak mati. Terlebih lagi, Anda mungkin tidak tahu bahwa rumput biru perak yang diubah oleh Ahyin mengandung semua kesadaran dan kebijaksanaan Ahyin. Ahyin dapat melihat apa yang terjadi di dunia luar. Ya, hanya saja sebagai tanaman, saya tidak bisa mengungkapkannya. Suran berkata, sebuah pot bunga muncul di tangannya, dan di dalam pot bunga itu ada rumput biru perak, dan ini adalah Ahyin yang asli. Ahyin, ini Ahyin. Ekspresi Tang Hao berubah drastis. Dia merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya, dan Ahyin masih sadar, yang berarti Ahyin sekarang tahu bahwa dialah yang membunuhnya. Dasar bajingan, kamu malah menggodaku seperti itu. Tang Hao marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi dia terlalu memikirkannya. Bagaimana bisa ada hantu di dunia ini? Makhluk jiwa ini menggunakan kelemahannya sendiri untuk membiarkan dirinya mengungkapkan keseluruhan cerita atas inisiatifnya sendiri, dan dikejutkan oleh Ahyin palsu yang ternyata membuatnya ketakutan. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini dalam hidupnya. Sekarang dia begitu digoda oleh makhluk jiwa. Tidak hanya itu, setelah puluhan ribu tahun berlalu, Ahyin akan mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi monster jiwa 100.000 tahun. Saat itu, aku akan menjaganya satu persatu. Ahyin sangat cantik, tapi dia sangat terluka olehmu. Tapi aku berbeda darimu, aku akan menjaga Ahyin dengan baik. Cintai dia, kata Suran, dan membawa Ahyin kembali ke ruang penyimpanan unik sistem.
Ada sentuhan ejekan di matanya. Tang Hao tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan seperti Ain, dan jika dia membuatnya tampak seperti itu, maka Ain akan menjaganya. Bagaimanapun, sebagai Kaisar Ruibis, apa salahnya membuka harem tambahan? Terlebih lagi, menggunakan cairan budaya Mist System untuk membuat Yin tumbuh menjadi monster jiwa 100.000 tahun lagi. Melalui proses ini sama dengan membentuk kembali tubuhnya. Membran masih ada, Yin masih bersih, tanpa bekas polusi. Suran ini ingin berterima kasih kepada Tang Hao. Meskipun dia telah menyakiti Ain, dia akan mengembalikan Ain yang sangat murni dan bersih. Terlebih lagi, Ain ini akan membenci Tang Hao dan menganggap Tang Hao sebagai musuh seumur hidupnya. Aku membunuhmu binatang buas. Mendengarkan suara Suran, Tang Hao sangat marah. Saat ini, Tang Hao benar-benar marah. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung penghinaan seperti itu. Meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan pada Ain sebelumnya, aku minta maaf untuk Ain. Namun Yin tetap dianggap olehnya sebagai wanitanya sendiri. Dan sekarang wanitanya dipegang oleh makhluk jiwa di depannya. Makhluk jiwa ini bahkan mengucapkan kata-kata yang kejam. Setelah puluhan ribu tahun, ketika Yin pulih, dia akan berbicara dengan Yin. Siapa yang bisa menerima penghinaan seperti itu? Lagi pula Tang Hao tidak bisa menerimanya. Apapun masalahnya antara dia dan Yin, membaca www.wukansu.com hanyalah pekerjaan rumah mereka. Dan makhluk jiwa di depannya jelas ingin menyerang Yin. Puluhan ribu tahun kemudian, sebagai monster jiwa perak, dia pasti masih hidup, tapi dia telah menjadi sentuhan Loes. Apa yang akan terjadi pada Ain dan makhluk jiwa ini pada saat itu? Dia tidak berani berpikir, ada kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya ketika dia memikirkannya. Pada saat itu, bahkan jika Ain dan makhluk jiwa ini berada di bawah makhluk jiwa kecil, dia tidak dapat melihatnya lagi. Tapi karena alasan inilah dia merasa sangat marah. Dia tahu bahwa makhluk jiwa di depannya pasti memiliki pemikiran seperti itu terhadap Yin. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot menyerangnya, apalagi memperlihatkan wajah aslinya di depan Yin. Karena makhluk jiwa ini mengatakan hal seperti itu, dia benar-benar berani melakukannya. Pikiran bahwa istrinya yang cantik, Yin yang sangat sempurna, akan berbaring di pelukan makhluk jiwa seperti anjing ini, dia merasakan kepanikan di dalam hatinya. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Terlepas dari apa yang dikatakan Suran, itu terjadi puluhan ribu tahun dari sekarang. Itu juga tidak dapat diterima olehnya. Menjadi hijau, meskipun itu hanya terjadi di masa depan, dia tidak tahan. Namun, apa yang Tang Hao tidak ketahui adalah bahwa dengan kemampuan Suran, Yin sekali lagi akan muncul sebagai makhluk jiwa 100.000 tahun dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun. Tentu saja, ketika dia melihat Ain lagi, Ain telah menjadi wanita Suran. Pada saat itu, betapapun dia menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Melihat Ain terbaring di pelukan Suran, Ain masih menganggapnya sebagai orang yang paling dia benci. Saat itu, Yin menembaknya, dan dia benar-benar mengerti apa yang telah hilang darinya. Dia dianggap sebagai musuh dalam hidupnya, orang yang paling muak, dan ketika semua orang di dunia mengejek tindakannya kepada Ain, dia hanya bisa bersembunyi seperti tikus. Tang Hao, kekuatanmu bagus. Jika kamu berada di masa kejayaan, aku mungkin bukan lawanmu. Tetapi dengan kondisi fisikmu, kamu tidak setengah dari kekuatan masa kejayaanmu. Kekuatan seperti ini terlalu ingin membunuhku. Naif, kata Suran, bertabrakan dengan Clear Sky Hammer milik Tang Hao tanpa gangguan apapun. Tang Hao hanya akan menderita head-to-head dengannya. Dengan setiap tabrakan, akan ada banyak darah yang meluap dari luka di tubuh Tang Hao, dan lengan patah di bahu itu. Suran cemas Tang Hao akan ikut dengannya beberapa kali. Kalau begitu, Tang Hao mungkin mati karena kehilangan darah. Wajah Tang Hao menjadi hitam ketika dia mendengar ini.
Jiwa binatang di depannya sangat cerdas, jauh lebih tinggi daripada IQ rata-rata monster jiwa berusia 100.000 tahun. Ia tanpa malu-malu menghususkan diri dalam menyerang ke arah lengannya yang patah, yang benar-benar tidak tahu malu. Bisakah dia membiarkan lukanya berkeropeng sebelum memukul itu? Kekuatan Anda sangat kuat, tetapi saya bukan seorang vegetarian. Bagaimana Clear Sky Douluoku bisa dibandingkan dengan judul Douluo biasa? Teriak Tang Hao, ke-9 cincin roh di tubuhnya menyala, tak tertandingi kekuatan teror dilepaskan. Bang Huan, ini adalah misteri yang dilakukan Clear Sky School tidak meneruskan. Setelah Tang Hao meledak, kekuatannya melonjak, dan Ghost Douluo, Chrysanthemum Douluo, dan Qian Sun Ji semuanya terluka. Kemudian Tang Hao melarikan diri. Setelah meledakkan cincin itu, kekuatan Tang Hao tidak meningkat sedikit pun. Dan begitu Tang Hao menggunakan metode rahasia peledakan cincin, Su Ran tidak dapat menahannya, dan Tang Hao tidak dapat menahannya jika dia ingin pergi. Meskipun kekuatan Ruibis kuat, itu hanya pada level 10.000 tahun. Jika Anda ingin membunuh Tang Hao secara langsung, keadaan ideal seperti ini tidak mungkin terjadi. Bahkan dia sendiri mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun, kartu pengalaman memiliki batas waktu. Kapan dia akan menjadi orang normal? Lakukan palu. Bukankah itu telah digosok ke tanah oleh Tang Chen? Hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkan tubuhmu, dan memberitahumu nasib kata-kata kasar. 5 cincin roh Tang Hao meledak, dan kekuatan cincin roh semuanya melekat pada Clear Sky Hammer. Momentumnya begitu besar bahkan Su Ran pun terkejut. Penjaga takdir, penjaga cahaya. Su Ran langsung melepaskan 2 keterampilan pertahanan terkuat yang unik untuk Ruibis, emas cemerlang dan putih murni. 2 perisai energi yang mewakili atribut berbeda muncul tepat di depan Su Ran. Ledakan. Palu Clear Sky milik Tang Hao menghantam perisai energi 2 lapis, mengeluarkan suara yang menggelegar. Perisai energi bergetar sesaat, dan tiba-tiba hancur. Namun, Tang Hao merasakan sakitnya, dan kekuatan angin dari Clear Sky Hammer membuat otot dan organnya bergetar terus-menerus. Otot di mulut lengannya yang patah kembali robek hingga membuatnya menjerit, mendesis. Tang Hao menarik napas dalam-dalam, melihat luka yang lebih parah di mulut lengannya yang patah, dan tidak bisa menahan kulit kepalanya kesemutan. Tang Hao, kamu tidak bisa melakukannya. Su Ran juga pusing oleh Clear Sky Hammer, tubuhnya bergoyang, dan dia sedikit tak tertahankan, tapi dia tetap terlihat tenang dan tenang. Karena kamu tidak bisa, Ain akan membiarkan aku mengurusnya di masa depan, kata Su Ran, dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat bagian bawah tubuhnya. Karena tubuh binatang itu sangat besar dalam keadaan unikon 10.000 tahun, berbagai bagiannya diperbesar sesuai dengan rasio tubuhnya, dan semua orang memahaminya. Tang Hao marah, dan paru-parunya hampir meledak. Seluruh tubuhnya mulai gemetar, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Apa yang dipedulikan pria? Itu apakah Anda bisa melakukannya sendiri? Tapi sekarang dia begitu ditanyai oleh makhluk jiwa, bagaimana hal itu bisa membuatnya marah? Namun dia tetap menolak menerimanya, karena kaki makhluk jiwa itu lebih tebal dari pahanya. Selain itu, umur makhluk jiwa sangat panjang. Kalau dikasih waktu puluhan ribu tahun pasti pinggangnya tidak tebal. Ukuranmu kurang dari 1% dari ukuranku, terlalu lemah. Su Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menghina. Sol Bisguri, berani menghinaku seperti ini, aku bertarung denganmu. Tang Hao berkata dengan marah. 4 cincin roh yang tersisa, 3 hitam dan 1 merah, semuanya meledak, dan kekuatan mengerikan menyerang. Kekuatan itu sebenarnya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, keempat cincin roh ini memiliki masa hidup lebih dari 40.000 tahun, dan yang terakhir adalah cincin roh 100.000 tahun dari Ah Yin. Itu dia. Su Ran mengangkat alisnya, dan mundur dengan cepat, siap untuk mulai berlari. Dia tidak bodoh melawan Tang Hao yang meledakkan ring. Tang Hao tidak boleh dibunuh hari ini,
dan Tang Hao secara alami akan memiliki Ah Yin untuk membersihkannya di masa depan. Tapi aku akan memberimu hadiah kecil sebelum aku pergi. Tubuh Suran melesat, dan kekuatan yang sangat menakutkan di telapak tangannya yang besar menamparkan langsung ke tubuh gua. Dalam sekejap, seluruh gunung terguncang. Tampaknya runtuh dalam sekejap, dan tubuh binatang besar Suran langsung berubah menjadi berkas cahaya berlapis emas, dan bergegas menyusuri koridor panjang. Setelah keluar, Suran sekali lagi melancarkan pukulan yang lebih keras ke gunung, dan seluruh gunung langsung jatuh. Brengsek, jiwa binatang gurih, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat kekuatanku pulih, aku akan menemukanmu, mengulitimu kram, dan memberitahumu apa itu kekejaman. Suara tegas terdengar, dan Tang Hao segera berkata. Suara itu terkubur di gunung. Sistem, apakah Tang Hao terluka parah? Suran mau tidak mau bertanya. Itu tidak berat, karena kesediaan untuk meledakkan cincin tadi, kekuatan Tang Hao sangat kuat. Jadi meskipun runtuhnya gunung tersebut merupakan ancaman bagi Tang Hao, itu bukanlah ancaman yang besar. Dan yang paling penting, tuan rumah saudaraku adalah kartu pengalamanmu akan segera habis masa berlakunya. Sekarang tinggal 2 menit lagi. Wanita sistem itu mengingatkan. Sial, cepat sekali. Suran tertegun, melihat sistem dan melihat ada hitungan mundur ke kartu pengalaman yang layak, dan kartu pengalaman hanya dapat dialami selama 10 menit. Kartu pengalaman hanya untuk saudara tuan rumah untuk merasakan kekuatan kilin 10.000 tahun, tentu saja tidak akan bertahan lama. Kartu pengalaman berarti mengalaminya. Ini seperti membeli pakaian untuk dicoba. Tentu saja, tuan rumah tidak selalu bisa memiliki kekuatan ini, kata Miss System sambil menunjukkan senyuman manis. Kalau begitu aku akan lari secepatnya. Suran tidak berani ragu, dan langsung pergi. Dengan seluruh kekuatannya, kecepatan Suran meningkat hingga ekstrim dan berlari menuju luar. Pada saat yang sama, Suran juga menggunakan kekuatan keberuntungannya untuk memikat makhluk roh di sekitarnya untuk datang. Hutan ini tidak memiliki makhluk jiwa yang kuat, yang terkuat hanya 10.000 tahun, tapi tidak masalah bagi makhluk jiwa ini untuk memblokirnya. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Segera setelah Suran pergi, Tang Hao bergegas keluar dari tumpukan batu yang runtuh. Saat ini, pakaiannya compang camping, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan benda besar dan kecil, luka, dan Tang Hao sangat marah dengan semburan rasa sakit dari tubuhnya. Berpikir bahwa dia adalah seorang Fast Sky Douluo, dapat ditoleransi atau tidak tertahankan untuk diintimidasi begitu parah. Terlebih lagi, Ah Yin dibawa pergi. Dengan keyakinan itu sialnya jiwa binatang, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Ah Yin. Pada saat ini, gejala sisa yang disebabkan oleh ledakan cincin mulai menjadi menonjol, dan ada ledakan rasa sakit di meridiannya. Setelah meledak cincin itu, akan memakan waktu beberapa bulan sampai cincin roh itu dipasang kembali. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh selama 2 bulan ini. Meskipun dia masih bisa menggunakan teknik rahasia seperti teknik palu jubah kekacauan, dan juga bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan judul Douluo, dia tidak ingin mengejarnya lagi saat ini. Kekuatan makhluk jiwa itu sangat kuat, dan dia bukanlah lawan sama sekali dalam situasinya saat ini. Jika kamu kejam, ketika kekuatanku pulih, bahkan jika kamu bersembunyi di hutan besar Stardo, aku akan menemukanmu. Dan Ainku, ketika aku memikirkan Ain dikendalikan oleh orang lain, itu orang-orang masih berpikir tentang dia dengan buruk, dan hatinya kesal untuk sementara waktu. Tidak peduli kebencian dan kontradiksi macam apa antara dia dan Ain, dia tidak bisa mentolerir hubungan apapun antara wanitanya sendiri dan orang lain. Inilah martabat seorang pria. Sebagai istrinya, Ah Yin adalah miliknya terlepas dari hidup atau mati. Setelah meninggalkan hutan, Suran langsung menemukan tempat tinggal di dekatnya. Tang Hao mungkin mengira dia adalah makhluk jiwa sekarang, tidak mungkin memperlakukannya sebagai manusia, dan tidak mungkin mengejarnya.
Tapi jika mereka bertemu di jalan dan menatap mereka, itu akan merepotkan. Jadi Suran memutuskan untuk tinggal di dekatnya selama beberapa hari, dan kemudian kembali ke Kekaisaran Bintang Luo setelah Tang Hao pergi. Pria yang tampan. Suran mandi air panas di hotel, mengenakan jubah mandi putih, melihat dirinya di cermin besar, dan mau tidak mau berkata dengan narsis. Jangan bilang, dia tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Tubuh yang diatur untuknya oleh sistem benar-benar tidak sabar, dengan alis pedang dan mata bintang, semangat kepahlawanan yang luar biasa, dan otot perut 8 bungkus. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, sekilas Anda dapat mengetahui bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat baik dan pria yang anggun. Saudara tuan rumah, narsis sekali, kata Miss System. Melihat sosok telanjang Suran, wajah cantiknya memerah dan dia tidak berani melihat lagi. Sebagai sebuah sistem, dia hanya melakukan kontak dengan tuan rumah dalam hidupnya, dan dia hanya melihat tubuh tuan rumah. Ini membuatnya merasa sedikit malu, bagaimanapun juga, dia juga seorang perempuan. Apa itu narsisme? Apakah kamu tidak menyukai Miss System? Benci. Di bawah nilai nominal tuan rumah, kamu mungkin tidak tergoda hari ini, dan kamu mungkin bisa menanggungnya besok. Tapi aku tidak percaya kamu telah menunda tahun pertama sekolah menengah pertama, tetapi juga menahan tahun ke-15. Suran berkata sambil tersenyum. Jubah mandinya dibuka, dan dia mengagumi tubuh sempurnanya dengan lebih detail. Apa? Saudara laki-laki tuan rumah bersikap nakal dan mengabaikanmu. Di ruang sistem, Miss System menghindar ketika Suran mengangkat jubah mandinya, dan tiba-tiba berteriak. Menutup matanya dengan kedua tangan secara sadar, dia tidak berani melihat sekeliling. Tiba-tiba aku merasa bingung. Aku baru saja mandi dan mungkin Miss System sudah diurus. Dan aku melakukan urusan pribadi, kamu pasti sudah mengurusnya juga. Kata Suran, tiba-tiba dia menyadari masalahnya. Tuan rumah, jangan khawatir. Sistem ini adalah sistem yang disiplin, saya tidak akan pernah melihat hal-hal yang tidak boleh dibaca. Dan ukurannya sangat kecil, sistem ini tidak tertarik. Wanita sistem menenangkan suasana hatinya, wajahnya perona pipi di bagian atas telah sedikit menghilang. Lalu dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia adalah tuan rumah yang memiliki integritas dan etika profesional, dan secara alami akan mematuhi aturan sistem. Aku masih muda, cuma bercanda, hanya saja, aku masih khawatir kamu tidak akan tahan. Kata Suran dengan garis hitam di wajahnya. Ini tak tertahankan, sistem bayi berani menanyainya. Punya kemampuan untuk berubah menjadi pedang dan senjata sungguhan. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Miss System hingga kehilangan helm dan armornya. Pada saat itu, meskipun Miss System sangat memohon belas kasihan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Tuan rumah tidak tahu malu, saya belum menggunakan cukup banyak untuk menyimpan 100.000 poin keterampilan, dan berani memikirkan hal-hal kotor. Wanita sistem memperhatikan pikiran Suran dan mentweet dengan lembut. Dia secara alami memperhatikan pikiran Suran, dan wajahnya semakin memerah. 100.000 poin keterampilan, bukankah ini hal yang sangat cepat? Beri aku sedikit waktu lagi, kata Suran, tidak lagi menganiaya wanita sistem, dan malah membuka panel sistem. Host Suran, usia 12 tahun. Wuhun pedang pembunuh dewa. Poin keterampilan 1600. Perbaikan level 32. Garis darah Kirin 100 tahun. Harem tidak akan ada di masa depan, cinta akan lahir untuk waktu yang lama. Tugas tidak, mari kita hasil imbang 10 kali berturut-turut tingkat emas, kata Suran. Melihat lebih dari 1000 poin keterampilan ini, dia awalnya ingin meningkatkan usia bentuk unikornnya menjadi lebih dari 1000. Pada saat itu, diperkirakan kekuatannya akan setara dengan makhluk jiwa biasa yang berumur 2 hingga 3000 tahun. Tapi untuk saat ini, dia tidak perlu pergi ke habitat Soul Beast untuk berpura-pura.
Bahkan jika dia pergi ke hutan besar Stardoll, hanya ada sedikit perbedaan antara 100 tahun dan Wanian, dan toh tidak ada yang berani memindahkannya. Pengundian peringkat emas 10 kali berturut-turut akan menghabiskan 1000 poin keterampilan. Setelah pengundian selesai, poin keterampilan akan menjadi 600. Sistem berkata dengan nada serius. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 10 poin keterampilan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan panci yang tiada taraf. Memasak di panci ini bisa menambah nafsu makan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh perhiasan, jantung lautan fantasi. Kalung misterius, khusus untuk wanita. Wanita bisa memakainya untuk mempercantik wajahnya, dan juga dapat meningkatkan kecepatan latihan kekuatan jiwa sebanyak 30%. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan kartu tambahan cincin roh 10.000 tahun. Dengan kartu ini, kamu dapat meningkatkan usia cincin roh tuan rumah sebanyak 10.000 tahun. Suran menghela nafas lega ketika dia mendengar perintah sistem, meskipun tidak banyak kejutan. Tapi itu lebih baik daripada menggunakan ribuan poin keterampilan ini untuk mengarahkan cincin roh secara langsung. Ada juga kalung yang bisa meningkatkan kecepatan kultivasi, yang bisa diberikan kepada Suking sebagai hadiah saat itu. Tidak bingung, meningkatkan kecepatan pelatihan sebesar 20%, ini juga dianggap sebagai harta karun tertinggi. Lagi pula, hanya ada sedikit hal yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya di daratan. Gunakan kartu tambahan usia cincin roh ini pada cincin roh ketiga. Ding, keterikatannya berhasil, dan cincin roh ketiga memiliki umur 13.000 tahun. Dengan suara sistem, Suran merasakan kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Di bawahnya, 2 cincin ungu dan 1 hitam, 3 cincin roh berkilauan terang di ruangan itu. Di benua Douluo, selama Anda memiliki cincin roh standar yang terdiri dari 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, Anda adalah seorang jenius. Adapun konfigurasi 2 cincin roh ungu dan 1 hitam Suran, saya khawatir Paus Bibi Dong akan terkejut. Jika dia muncul di Spirit Hall, saya takut Bibi Dong akan langsung menerimanya sebagai murid, dan kemudian menjadi putra suci Spirit Hall. Tapi dia tidak akan pergi ke Aula Wuhun sekarang. Jika tidak, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak bisa keluar dari ruangan kecil berwarna hitam itu? Apalagi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia berani menunjukkan jari tengahnya pada Bibi Dong, dia akan langsung dipukuli. Betapa malunya dipukuli oleh istrinya. Lebih baik pergi ke Liao Qian Rensui. Qian Rensui sekarang menjelma Sui Qinghe sebagai kaisar kerajaan Dou Empire dengan status bangsawan. Dan dia adalah murid inti dari keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga penting kekaisaran Xingluo. Jika dia memiliki hubungan baik dengan Qian Rensui dalam kapasitas ini, bukankah itu kabar baik? Anda bahkan dapat memanfaatkan hubungan diplomatik antara kedua negara dan melakukan pertukaran mendalam dengan Qian Rensui. Saat itu, mereka masih bisa ngobrol tentang kakak beradik. Saat itu, mereka memanfaatkan diri mereka sendiri. Qian Rensui harus menelan mulutnya jika giginya patah. Dia sekarang laki-laki, dan kedua laki-laki itu saling bersentuhan, ini tidak terlalu berlebihan. Wanita sistem di samping, memahami pikiran Suran, tidak bisa menahan cibiran karena tuan rumah tidak tahu malu. Tuan rumah saat ini tidak memiliki harem, jadi dia berani berpikir banyak. Ia benar-benar memakan apa yang ada di dalam mangkuk dan melihat apa yang ada di dalam panci. Itu tidak tahu malu. Dari Douluo untuk menangkap dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Kekaisaran Bintang Luo, keluarga Su. Su Suking mengenakan celana kulit hitam ketat dan membungkus tubuh sempurnanya dengan erat. Dia berdiri diam di ambang jendela, melihat pemandangan di luar, dan mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Suran telah pergi selama 2 minggu, yang membuatnya sedikit khawatir apakah Suran akan berada dalam bahaya. Meskipun kekuatan Suran sangat kuat,
itu hanya ditujukan pada anak-anak mereka, generasi. Bahkan jika Suran adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia masih jauh di belakang orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih tua dari orang-orang kuat jauh lebih tua dari mereka, dan bahkan jika bakat mereka tidak bagus, basis budidaya mereka tidak akan menjadi lemah setelah akumulasi waktu. Bakat Suran kuat, tapi saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang akan menembaknya karena ini. Lagi pula, jika bukan karena jenius yang muncul dalam dirinya sendiri keluarga, dia akan memberikan pencegahan kepada keluarga lain ketika dia besar nanti. Terutama jika keluarga Dai mengetahui bahwa seorang jenius seperti Suran telah muncul di keluarga Su, belum tentu mereka akan mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya. Suran yang tidak tahu malu, jika kamu tidak kembali, aku akan mengabaikanmu, kata Su Suking. Wajahnya yang dingin tidak bisa menahan sedikit pun kekhawatiran. Dia meletakkan tangannya di ambang jendela dengan dagu empuk, tatapannya melihat jauh, dan sosok Suran ada di pikirannya. Karena kedatangan Suran, hidupnya banyak berubah. Dia tidak hanya menjadi tunangan Suran, tetapi yang terpenting, hubungan antara dia dan keluarganya mulai membaik kembali. Saat ini, dia akhirnya mengerti dari ayahnya bahwa saudara perempuannya tidak bermaksud mengucilkannya dengan sengaja, tetapi karena hanya dengan cara inilah dia dapat melindunginya. Kakak perempuanku ingin dia meninggalkan kekaisaran bintang Luo bersama-sama seperti Dai Mubai, sehingga mereka dapat menghindari saudara perempuan mereka satu sama lain di masa depan. Hal yang konyol adalah dia selalu baik-baik saja. Adikku tidak menyukainya lagi, justru karena dia telah menandatangani kontrak pernikahan dengan Suran dan tidak ada hubungannya dengan Dai Mubai. Perasaan antara dia dan adiknya sepertinya telah kembali seperti saat mereka masih muda. Mereka tidak perlu lagi bersikap dingin satu sama lain, bahkan saudara perempuan pun tidak bisa membuka hati. Mereka tidak perlu lagi bertengkar dengan saudara perempuan. Dan semua ini karena Suran. Suran, tahukah kamu betapa bahagianya aku sekarang? Aku belum pernah sebahagia ini dalam 6 tahun terakhir. Aku dan adikku telah kembali ke masa lalu, dan orang-orang di keluarga mulai menghargaiku. Hanya saja kamu tidak tahu malu. Saya baru saja menandatangani kontrak pernikahan dengan seseorang dan melarikan diri. Su Suking bergumam pelan. Aku juga ingin tinggal bersama bayiku Suking untuk sementara waktu. Bukankah aku datang kepadamu setelah aku menyelesaikan banyak hal? Sebuah suara panjang terdengar dari belakang Su Suking, dan Suran langsung memeluk Su Suking. Masuk setelah pergi begitu lama, dia panik tentang Su Suking di dalam hatinya. Lagi pula, sekarang hanya Su Suking yang menjadi tunangannya, dan Xiao Wu serta Ain belum memiliki hubungan yang berarti dengannya. Ah, seru Su Suking, terkejut dengan kemunculan Suran yang tiba-tiba. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Suran, saya merasa malu dan bahagia. Aku sangat malu karena aku dipeluk begitu erat dalam pelukan Suran, dan aku sangat bahagia karena Suran, yang telah lama pergi, akhirnya kembali. Sikap pendiam sebagai seorang gadis membuatnya ingin melepaskan diri dari pelukan Suran, tapi dia sedikit enggan untuk bertemu Suran setelah beberapa hari. Sementara Su Suking tertegun, Suran langsung duduk di sofa dekat ambang jendela dan langsung memeluk Su Suking di pangkuannya. Tubuh Su Suking sempurna, duduk di pangkuan Suran dengan pinggul terangkat. Suran dapat merasakan lututnya terbenam dalam kepantat Su Suking. Perasaan itu membuat Suran linglung, dan hatinya tidak bisa menahan untuk tidak tergerak. Dan Su Suking juga merasakan perasaan aneh itu, bahkan lebih malu lagi. Suran, apa yang kamu lakukan? Wajah Su Suking memerah. Matanya yang indah menatap Suran dan berkata dengan lembut, "Aku sedang menggendong tunanganku, apalagi yang bisa kumiliki," kata Suran, melihat Su Suking yang pipi gioknya memerah karena malu, tidak bisa menahan tawa. Su Suking sangat pendiam dalam hal itu. Di permukaan, dia sangat dingin, tapi ini hanyalah warna pelindung di tubuhnya. "Oh," Su Suking mengangguk dengan suara rendah dan menjawab dengan lembut,
Baru kemudian dia ingat bahwa dia dan Suran sudah menikah, jadi meskipun mereka dekat, itu bukan apa-apa. Hanya saja dia sudah bertahun-tahun sendirian, dan dia tidak punya pengalaman bergaul dengan orang lain. Dalam hal emosi, dia adalah selembar kertas kosong. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai tunangan. Jika Suran mengajukan permintaan itu, haruskah dia menyetujuinya? Tapi apakah hal seperti itu terlalu cepat? Dia dan Suran belum mencapai titik itu. Tapi Suran sangat glamor. Bagaimana jika Suran tidak senang jika dia menolak Suran? Kepala kecil Zhu Suking mulai berpikir liar. Pikiran orang paruh baya sama kuatnya dengan anggur, dan gadis muda selalu puitis. Seorang gadis yang pertama kali jatuh cinta padanya akan selalu memikirkannya di dalam hatinya. Apa yang Anda pikirkan? Suran membungkus pinggang Zhu Suking yang ramping namun sensual dengan lengannya, membenamkan rongga hidungnya jauh di dalam rambut hitam dan indah Zhu Suking, dan mengendus wewangian tubuh Zhu Suking. Tidak ada. Ngomong-ngomong, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Kakak, dia sebenarnya tidak membenciku, dia hanya tidak ingin membunuh adikku untuk melakukan itu. Kata Zhu Suking, memikirkan hubungannya saat ini dengan Zhu Suyun dan merasa bahagia, berdiri. Sejak kecil, hubungan antara saya dan saudara perempuan saya adalah yang terbaik, dan kini hubungan mereka telah kembali. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu Suster Suyun setelah kembali ke rumah Su. Kata Suran sambil memikirkan Zhu Suyun. Pada buku aslinya, sosok Zhu Suyun jauh lebih baik dibandingkan Zhu Suking. Sosok Suking sangat bagus, bukankah Suyun membutuhkan dua tangan untuk memegangnya? Sosok yang sempurna seperti itu, membaca www.ukansu.com mungkin cukup untuk melampaui semua gadis di dunia. Kakak perempuanku bersekolah di Akademi Master Jiwa tingkat lanjut Xingluo. Selama pertemuan klan terakhir, dia pergi berlatih dengan para guru dan siswa akademi. Kali ini dia kembali dan setelah mengetahui beritamu, dia ingin bertemu denganmu sangat banyak. Tapi kamu tidak di rumah, jadi kamu hanya bisa menyerah. Tapi sekarang kamu sudah kembali, aku akan pergi ke Akademi Xingluo besok untuk memberitahunya berita itu. Kata Zhu Suking, ada sentuhan kelembutan di matanya. Jika bukan karena Suran, kesalahpahaman antara dia dan saudara perempuannya mungkin tidak akan terselesaikan seumur hidup. Oke, menurutku kamu sangat menyukai adikmu. Mulai sekarang, tetaplah bersama dan jangan berpisah. Suran tersenyum, dia secara alami dapat melihat betapa terikatnya Zhu Suking dengan Zhu Suyun. Omong kosong apa? Kakakku akan menikah dengan Davis di masa depan. Aku akan menikahimu lagi. Bagaimana mungkin aku dan adikku tidak dipisahkan? Zhu Suking berkata, ketika dia berbicara tentang menikahi Suran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cantik. Satu merah. Suran tidak berbicara, tetapi menunjukkan senyuman tak tahu malu yang membuat Miss System diam-diam berkata, dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Baiklah, jangan bicarakan itu. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Zhu Suking duduk di pangkuan Suran, menatap Suran dengan mata yang indah, dan berkata dengan lembut. Indra keenam unik gadis itu memberitahunya bahwa Suran mungkin menghabiskan waktu bersama gadis-gadis lain akhir-akhir ini. Aku sedang berurusan dengan beberapa masalah sepele akhir-akhir ini. Suran menatap mata Zhu Suking yang tiba-tiba bertanya-tanya dan berkata langsung. Suking sebenarnya mencurigainya, apakah dia Suran orang seperti itu? Akhir-akhir ini, dia telah menyelamatkan gadis yang merindukan kakinya, dan dia tidak melakukan hal buruk. Aku tidak percaya. Katakan, apakah kamu dengan gadis lain? Zhu Suking berkata dengan pikiran yang tajam dan berkata dengan lembut, jari-jarinya tidak bisa menahan untuk tidak menekan pinggang Suran. Sakit, itu menyakitkanku sampai mati. Suran berpura-pura kesakitan, dan telapak tangannya pinggang Zhu Suking semakin mengeras. Dia bisa merasakan bahwa sikap Zhu Suking terhadapnya diam-diam berubah. Apalagi setelah setengah bulan setelah dia pergi,
Zhu Zuqing sepertinya telah membuka hatinya. Sebelumnya, jika dia ingin memeluknya, dia tidak akan mengizinkannya, dan sekarang dia bisa membiarkan dia memeluknya begitu erat. Benar saja, rahasia menjemput gadis adalah mundur, mundur demi kemajuan. Terkadang ketika hubungan sedang kritis, pergi tepat waktu dapat mempercepat pemanasan hubungan. Apakah itu menyakitimu? Benar saja, melihat Suran menunjukkan rasa sakit, tangan kecil Zhu Zuqing segera berhenti, dan menatap Suran dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Tidak, aku berbohong padamu. Baby Zuqing tidak menggunakan kekuatan apapun, tidak sakit. Suran memeluk Zhu Zuqing, dan keduanya langsung terjatuh di sofa. Ah, seru Zhu Zuqing, merasakan keadaan dirinya dan Suran, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Suran memeluknya erat-erat, menekan satu kaki di tubuhnya, dan keduanya berbaring di kursi malas dengan sudut kemiringan hanya 30 derajat. Ini seperti pasangan yang penuh kasih bersama. Merasakan tubuh maskulin yang dekat dengan tubuhnya yang benar-benar berbeda dari tubuh wanita, wajah Zhu Zuqing memerah, dan tubuhnya tidak bisa menahan ledakan keriuhan. Jantungnya berdebar kencang, Suran terlalu tidak tahu malu. Begitu Anda sampai di rumah, Anda harus melakukan ini padanya. Sudah lama sekali aku tidak meninggalkan rumah, jadi aku kembali memeluknya. Melihat Zhu Zuqing berbaring di sampingnya dengan patuh, tidak berani bergerak, Suran tahu bahwa inilah waktunya. Sebuah kalung merah muda muncul di tangan Suran, Heart of Fantasy Sea. Kalung ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi pemakainya sebesar 30%, dan ini juga merupakan hadiah yang rencananya akan dia berikan kepada Zhu Zuqing kali ini. Saat kalung itu dikeluarkan, seluruh ruangan berubah menjadi lautan merah jambu. Di dinding putih, terlihat lebih seperti beberapa paus merah muda yang berenang, memberikan dampak visual yang kuat. Bahkan Suran merasa sedikit terkejut. Dia suatu keharusan untuk menjemput anak perempuan. Masih ada beberapa hal lagi, bukankah mungkin untuk hidup bahagia? Apa gunanya bertarung dengan jujur setiap hari? Pao Mei adalah hal yang paling penting. Zhu Zuqing juga tercengang saat ini, matanya yang indah menatap kalung di tangan Suran, melihat kalung yang terus memancarkan lingkaran cahaya laut berwarna merah muda, ada sentuhan cemerlang di matanya. Sebagai nyonya kedua dari keluarga Zhu, bukan karena dia belum pernah melihat dunia, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat aksesori yang begitu indah. Saat dia melihatnya, dia tidak bisa tidak menyukainya. Apakah ini hadiah yang ingin diberikan Suran padanya? Jantung Zhu Zuqing berdebar kencang, dan ekspresi mata Suran menjadi lebih lembut. Ternyata Suran pergi hari ini untuk menyiapkan hadiah untuknya. Lucunya, dia juga curiga Suran sedang mencari wanita lain. Ini sangat konyol. Dia salah, terlalu salah. Apakah Suran orang seperti itu? Pada saat ini, Suran melihat mata kecil Zhu Zuqing yang penuh kerinduan dan berinisiatif untuk berbicara. Saat dia membuka mulutnya, itu adalah Wang Zhan. Beberapa hari yang lalu, saya mengetahui bahwa rumah lelang kerajaan Tiandou mengadakan lelang yang sangat indah. Ada banyak harta karun di pameran tersebut. Saat saya mendapatkan daftar lelang, saya melihat sekilas kalung itu. Kata Suran, menunjukkan sedikit kasih sayang. Dia bolak-balik dari kota Tiandou selama lebih dari setengah bulan, namun meski begitu, dia tetap tidak merasa lelah. Karena ada cinta di hatiku, apa rasanya lelah? Suran, terima kasih. Zhu Zuqing merasa sangat tersentuh, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Ternyata Suran pergi begitu lama karena dia. Sebenarnya ada cerita di balik kalung ini. Pada suatu ketika, ada seorang laki-laki yang dikelilingi banyak wanita, namun laki-laki yang mencintainya adalah istrinya. Akibatnya, istrinya tidak mengetahuinya dan merasa suaminya telah mengkhianatinya, lari begitu saja. Pantainya tertiup angin dan ombak, tak berbekas. Suaminya berhari-hari tinggal di pantai. Hari demi hari, memegang kalung yang sangat disayangi istrinya, menunggunya kembali.
Cinta seperti ini bisa dinyanyikan dan menangis, terlalu banyak. Hebat, kata Suran, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan terharu, sungguh cinta yang indah. Lin Sensi melihat seekor rusa, ketika dia biru, dia melihat seekor ikan paus, dan ketika dia bangun dari mimpi, dia melihatmu. Suking, kalung ini diberikan kepadamu. Aku harap orang pertama yang akan kulihat di rumahku mimpi dan di luar mimpiku akan selalu menjadi kamu. Dia berkata, matanya penuh kasih sayang, dan dia perlahan-lahan meletakkan kalung itu di tangannya ke arah kalung giok putih Suzuki. Mengikuti leher giok, mata Suran tanpa sadar menunduk, dan dia bahkan bisa melihat. Pada saat ini, wajah Suzuki memerah, dan matanya yang indah seperti gelombang lembut, dengan kelembutan seperti air. Dia sangat tersentuh hatinya. Jarak dari kota Xingluo ke kota Tiandou sangat jauh, dan ibu kota kedua kerajaan secara alami berjauhan. Tapi Suran pergi dengan tegas, dan bergegas kembali setelah setengah bulan. Saya khawatir dia menghabiskan hari-hari ini dalam perjalanan yang sulit. Namun, dia merasa ceritanya agak aneh dan terkesan tajam. Tapi apa yang salah, dia tidak tahu untuk sementara waktu. Saat ini, dia baru saja tergerak, tidak ada cara untuk memikirkan hal lain. Saat ini, dia hanya merasa kalung itu indah, dan dia juga sangat tersentuh dengan perilaku Suran. Berapa banyak koin jiwa emas kalung ini? Suzuki bertanya dengan lembut. Tidak mahal, 300 koin jiwa emas. Suran menggelengkan kepalanya. Benar-benar, kata Suzuki. Membaca www.wukansu.com tidak bisa menahan air mata. Ketika dia mengira itu hanya kalung indah biasa, dia salah lagi, dan lagi-lagi itu sangat salah. Saya melihatnya menjalankan kekuatan jiwanya sendiri, terlihat dengan mata telanjang, kekuatan elemen langit dan bumi di udara diserap olehnya dengan liar, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Setidaknya juga meningkat sebesar 30%. Kalung ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya sebesar 30%. Apakah ini benar-benar kalung biasa? Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa Anda beli dengan 300 koin jiwa emas? Saya khawatir tidak mungkin membeli 300.000 yuan. Suran berbohong padanya lagi, takut dia khawatir. Tapi harta karun semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan bebannya di dalam hatinya? Harta karun semacam ini hanya bisa dibeli dengan setidaknya 30 juta koin jiwa emas. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Katakan sejujurnya, apakah kalung ini memiliki fungsi lain? Suzuki bertanya dengan lembut. Suaranya sepertinya bertanya-tanya dan bertingkah seperti bayi. Suzuki tidak membantu merasa sedikit gugup saat ini. Jika bonus kecepatan kultivasi dapat dipertahankan, itu pasti bernilai 30 juta koin jiwa emas. Hanya lebih mahal, tidak mungkin lebih rendah dari harga ini. Kecepatan pelatihan 30% bonus terlalu penting bagi para jenius top itu. Mereka dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih cepat, dan akan ada lebih banyak kemungkinan di masa depan. Dan kekuatan di belakang para jenius kaya itu tidak akan melakukan apapun untuk masa depan para jenius ini. Jiwa emas koin hanyalah angka di hadapan kekuatan besar, dan kejeniusan serta orang kuat adalah kunci untuk menentukan apakah suatu partai bisa makmur. Pemakainya akan meningkatkan kecepatan latihan secara permanen sebesar 30%. Selain itu, juga dapat mempercantik wajah. Suran berkata langsung, Suzuki bisa merasakannya sendiri. Omong-omong, harta karun paling menakjubkan yang diperoleh dalam 10 undian terakhir berturut-turut harus dianggap sebagai kalung ini. Hanya saja kalung ini boleh dipakai oleh wanita, dan tidak ada gunanya bagi Suran. Tapi tidak ada salahnya memberikannya kepada istrimu sendiri. Bagaimanapun, hanya istri yang bahagia. Seorang istri bisa membahagiakan suaminya. Benar saja, lalu kamu berbohong kepadaku bahwa kalung itu hanya bernilai 300 koin jiwa emas. Suzuki berbahagia di dalam hatinya, mengutak-atik kalung di depan lehernya untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir.
Saya tidak takut Anda berada di bawah tekanan. Saya sebenarnya membeli kalung ini seharga 30.000 koin jiwa emas. Kata Suran langsung, tidak berani menyembunyikannya lagi. Saat udara terus menjadi dingin, Zhu Zuqing masih menatap Suran dengan mata indahnya, berharap dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Yah, jangan berpura-pura, aku ada pertarungan, 300.000 koin jiwa emas. Suran sedikit terdiam, sungguh, apakah kamu harus mengatakan yang sebenarnya? Akibatnya, udara masih sangat lelah, dan Zhu Zuqing terus menatapnya dengan seksama. Zhu Zuqing merasa sedikit tidak puas. Suran telah berbohong padanya sampai sekarang. Apakah dia benar-benar seorang gadis kecil yang tidak mengerti apapun? Harta yang tak ternilai harganya begitu murah seperti yang dia katakan. Kalau begitu kamu bisa menyebutkan harganya. Suran mengangkat bahu. 30 juta. Zhu Zuqing berkata dengan lembut. Dia tidak tahu dari mana Suran mendapatkan begitu banyak uang, tetapi kalung ini memang sepadan dengan harganya. Ada banyak kekuatan besar yang bersaing dalam pelelangan, dan harga kalung ini hanya bisa lebih tinggi tetapi tidak bisa lebih rendah. Bahkan jika kalung ini diperoleh di lokasi lelang Xingluo, kalung itu bisa dijual dengan harga tinggi tidak kurang dari 30 juta koin jiwa emas. Ditempatkan di tempat berkumpulnya para jenius dan orang kuat seperti kota Surgado, nilai kalung ini hanya akan lebih tinggi. Aku sengaja ingin menyembunyikannya, tapi kamu tidak menyangka hal itu akan diungkapkan olehmu. Suran juga terkejut dengan angka yang diucapkan Zhu Zuqing, dan kemudian langsung pulih dengan tenang, telapak tangan menepuk punggung giok Zhu Zuqing dan berkata tanpa daya. 30 juta koin jiwa emas, itu semua adalah tiket asli. Tapi apakah Anda mengeluarkan sejumlah uang untuk istri Anda? Neng Bomei tersenyum, apalagi 30 juta, 3 gol kecil dihabiskan, dia tidak mengedipkan matanya. Terima kasih, Suran. Zhu Zuqing mendengar kata-kata Suran, tubuhnya gemetar, dan dia merasa sedikit terharu. 30 juta koin jiwa emas, bahkan ayahnya pasti rela mengeluarkan uangnya untuk membelinya sendiri. Sebagai pemilik keluarga, tentu tidak mungkin mengeluarkan uang sesuka hati. Bahkan jika dia membelinya, dia akan mengutamakan adiknya Zhu Zuyun. Karena dia adalah ratu masa depan, kekuatannya hanya dapat membawa lebih banyak manfaat bagi keluarga Zhu. Kita tidak boleh membicarakan kata terima kasih. Dalam hatiku, kamu adalah harta yang tak ternilai harganya, belum lagi 30 juta, belum lagi 300 juta, semuanya baik-baik saja. Selama kamu bisa bahagia, kata Suran, menutupi pinggang Zhu Zuqing dengan telapak tangannya, dan memeluknya erat-erat. Merasakan batu giok seperti batu giok lembut di pelukannya, Suran merasakan ledakan kenyamanan dan ketenangan di hatinya. Mau tak mau dia merasa sedikit linglung, berpikir bahwa belum lama ini, dia masih menjalani kehidupan pukul 9 sampai 5 di bumi, menghadapi ratusan G di komputernya, dan menjalani kehidupan yang suram. Tanpa diduga, saya benar-benar bisa memeluk Mei Jiao Niang sekarang. Ini adalah pengaturan takdir. Sejak dia datang ke dunia ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya menyesal sedikit pun. Hal-hal yang dulu ingin saya lakukan tetapi tidak dapat saya lakukan, saya harus menyelesaikannya. Ya, Zhu Zuqing mengangguk lembut, tubuh mungilnya meringkuk di pelukan Suran seperti anak kucing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan akan ada seorang anak laki-laki dalam hidupnya yang layak untuk disayanginya. Sebenarnya aku tidak menentang hubunganmu dengan gadis lain, tapi aku tidak ingin mereka menjadi tipe wanita yang cuek. Zhu Zuqing berkata dengan suara kecil, dari keluarga besar seperti keluarga Zhu. Dan dia ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa pria berkuasa memiliki 3 istri dan 4 selir. Bahkan ayahnya, Zhu Pride, memiliki banyak istri dan selir. Ini semua untuk keluarga membuka cabang dan daun. Dan keluarga kerajaan bahkan lebih menakutkan lagi. Jika Anda perlu bersaing, Anda harus tetap berada di bawah kaisar, dan jumlah setengah pangeran tidak boleh terlalu sedikit.
Su Suking, seorang wanita cantik, tentu saja tidak bisa terlalu muak dengan ini. Karena dia ada di rumah Su, dia telah melihat terlalu banyak hal di keluarga kerajaan, dan dia sudah lama terbiasa. Yang benar-benar dia benci adalah tunangannya, yang pergi berbelanja di Goulan, dan menemukan wanita-wanita najis tanpa cinta diri. Jika Anda pergi mencari wanita najis itu, apa pendapat Anda tentang diri Anda sendiri? Dan kemanapun Anda pergi, Anda akan jatuh sakit. Berapa banyak keluarga yang musnah karena penyakit menular? Di benua ini, setiap wanita sangat peduli dengan kesuciannya sendiri, dan tentu saja mengabaikan wanita tersebut. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Suran mengangguk dan menatap Su Suking dengan lebih kasihan. Betapapun cantiknya dia tidak akan mendatangi wanita yang tidak berada di tempat seperti itu. Dia punya tunangan, bagaimana dia bisa menyukai wanita seperti itu? Dia tidak bodoh seperti Dai Mubai. Suking bisa memeluknya erat sekarang, lalu bukankah dia bisa melakukan kesalahan apapun di masa depan? Meskipun saya tidak tahu kapan harem akan dibuka, itu tidak akan lama. Tapi dia tidak menyangka pikiran Su Suking begitu luas. Dia mengira setelah bersekolah di Akademi Shrek di masa depan, haremnya mungkin akan kacau balau. Sekarang sepertinya Su Suking tidak akan seperti itu sama sekali. Dalam hatinya, yang paling dia pedulikan adalah apakah dia mengkhianatinya, apakah dia pergi mencari wanita yang tidak konsisten. Untungnya, Suran bukanlah orang seperti itu. Bahkan Xiao Wu, Suran siap berbicara langsung. Lagi pula, dengan pemikiran halus Su Suking, mungkin akan lebih merepotkan jika dia tidak memberitahu dia di masa depan. Kini jelasnya, inisiatif masih ada di tangannya. Jika Suking mengetahuinya di masa depan, dia akan langsung tenang. Sebenarnya, Suking, aku tinggal di luar selama 12 tahun sebelum kembali ke rumah Su. Saat itu, aku bertemu dengan seorang gadis. Suran masih merasa sedikit sepele, tidak terlalu konyol, dan aku yakin dengan Suking Xiao Wu, yang kamu temui sebelumnya, selalu baik-baik saja, bukan? Namun, Miss System sedikit khawatir. Dia selalu merasa tuan rumah harus bermain cepat atau lambat. Dari Douluo untuk menangkap Dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Hah, Su Suking mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan cemberut, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dengan karakter Suran yang tidak tahu malu, bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya gadis di sisinya. Suran adalah bakat yang luar biasa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi gadis-gadis. Akan ada banyak gadis yang menyukainya. Terlebih lagi, karakter Suran masih sangat tidak tahu malu dan penuh nafsu. Siapa namanya? Xiao Wu, menari-menari. Suran berkata langsung. Dalam beberapa hari, dia dan Suking akan pergi ke Akademi Shrek. Tidak ada gunanya menyembunyikannya, tetapi Su Suking akan tidak puas. Di dalam hal ini, lebih baik berbicara terus terang. Lagi pula, ketika dua orang akur, mereka harus terus terang dan terus terang, tidak boleh memakai pakaian munafik, dan harus berpakaian rapi, agar ketulusan mereka terlihat kekasih. Hanya dengan cara ini hubungan antara dua orang bisa bertahan lebih lama. Aku tahu itu. Su Suking membuat Suran pucat pasi, dan jari-jarinya yang ramping mencubit pinggang Suran lagi. Tidak ada gunanya Suran berteriak kesakitan kali ini. Mendesis, Suran menarik napas, berpura-pura kesakitan. Su Suking mendengus saat melihat ini, tetapi kekuatan di tangannya secara sadar lebih lemah. Dia tidak terlalu marah, dia hanya ingin menunjukkan sikapnya. Jika tidak, dengan karakter provokatif Suran, saya tidak tahu berapa banyak wanita di masa depan. Dia tidak keberatan Suran memiliki beberapa orang kepercayaan, karena dia tahu karakter Suran, dan akan ada banyak orang kepercayaan di sisinya di masa depan. Tapi itu tidak bisa terlalu memanjakan. Umurnya, kekuatan, semangat seni bela diri. Su Suking memandang Suran dengan matanya yang indah, dengan perasaan cermat di dalamnya.
Kelinci tulang lunak tingkat 28, 12 tahun. Dia beberapa bulan lebih tua darimu. Suran tersenyum, dan dia tahu kata-kata wanita itu menipu. Baru saja dia bilang dia bisa membuka harem. Ketika dia mengatakan bahwa masih ada keindahan di luar, dia langsung menggorengnya. Menjadi seorang pria terlalu lelah. Apalagi Suran, pria yang bisa menjadi lebih kuat hanya dengan membuka haremnya, itu sangat sulit. Ini tingkat 28. Su Suking mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Suran tidak mencari wanita seperti itu, bakatnya sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Kamu keluarlah. Jangan terus-menerus berada di kamarku, kamu akan disalahpahami oleh orang lain. Su Suking berpikir sejenak, matanya yang indah menatap Suran, dan dia melepaskan diri dari kekangan Suran, mendorong Suran, ingin mengusir Suran. Saya datang menemui tunangan saya, ada apa? Siapa yang berani salah paham? Suran berkata sambil tersenyum, dia tidak ingin pergi. Terutama, sangat nyaman untuk memegang Suking. Tidak apa-apa, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menjadi gila, kata Su Suking sambil mencibir bibir merahnya. Apa yang dipikirkan Suran, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Awalnya, dia mengira Suran telah bekerja sangat keras, dan dia juga menghabiskan uangnya untuk membelikannya kalung mahal. Apalagi yang akan dia lakukan untuk membuatnya bahagia. Sekarang sepertinya dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Setidaknya jangan sekarang, mari kita lihat performanya di masa depan. Oke, aku pergi sekarang. Suran tak berdaya, Nona, hanya bermuka dua. Dia masih lembut dan berbudi luhur sekarang, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengusirnya? Jika aku mengetahuinya, aku akan menunggu sampai aku merasa cukup sebelum memberitahunya tentang Xiao Wu. Aku akan pergi ke Akademi Xingluo untuk mencari adikku sebentar lagi. Jika adikku tahu bahwa kamu menindasku, mari kita lihat bagaimana dia membersihkanmu. Su Suking mengayunkan tangan bedaknya dan berkata dengan lembut. Kemudian menutup pintu dalam satu gerakan. Suran melihat ke pintu Su Suking yang tertutup dan tersenyum. Hubungan antara dia dan Suking berkembang pesat. Lebih penting lagi, dia juga memastikan seberapa besar toleransi Suking terhadap pembukaan haremnya. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Dalam karya aslinya, Dai Mubai meninggalkannya sendirian, bahkan pergi berbelanja di Goulan, bahkan menunjukkan jari tengahnya kepada Xiao Wu dan Ning Rongrong. Perilaku seperti ini membuatnya mual. Dan Suran adalah harem yang serius, dan tidak seperti Dai Mubai yang bermain-main dengan tubuh gadis lain dan meninggalkannya setelah bermain. Sama seperti si kembar yang lewat, mereka bosan dengan permainan Dai Mubai, jadi mereka meninggalkan mereka sendirian. Sikap tidak bertanggung jawab dan memperlakukan tubuh perempuan sebagai mainan benar-benar membuat Su Suking merasa jijik. Apalagi Su Suking, setiap wanita sangat muak dengan perilaku seperti itu. Pertama kali Bai Chenxiang melihat Ma Hongjun, itu sangat menjijikkan. Sama seperti Blue Star di Tiongkok kuno, para wanita tidak terlalu menolak suaminya menikahi selir, tetapi mereka sangat khawatir suaminya akan nongkrong di tempat yang najis. Di pesawat khusus Douluo Dalu di mana keluarga adalah sekte, keluarga manakah yang tidak menghabiskan daun lebar melalui kelompok istri dan selir? Setelah memikirkan hal ini, Suran tidak bisa menahan perasaan bahagia. Berjalan menuju lapangan budidaya keluarga Su, gadis-gadis muda keluarga Su yang tak terhitung jumlahnya menyambut Suran di jalan, dan beberapa remaja juga memandang Suran dengan hormat. Suran melihat sekeliling, ada banyak gadis cantik. Jangan bilang, mungkin karena alasan genetik, wanita di keluarga Su semuanya sangat tampan. Ini bukan hanya contoh dari Suking. Ada juga beberapa gadis yang masih sangat muda, tapi mereka juga sangat seksi. Tuan rumah yang tidak tahu malu, kamu tahu cara melihat wanita cantik. Wanita sistem itu sedikit tidak puas. Apa yang kamu tahu, itu hanya untuk kesenangan suasana hatiku. Dan aku hanya melihatnya,
dan tidak tahu harus berbuat apa. Suran menggelengkan kepalanya, meskipun sekarang dengan reputasinya di keluarga Zhu, jika dia mengungkapkan sikapnya, dalam sekejap, banyak gadis akan berbaring di tempat tidurnya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan paksaan seperti itu pada Suran? Dua bunga terindah di keluarga Zhu, dia bisa menangkapnya begitu saja. Lainnya, serahkan pada saudara-saudara di keluarga. Seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan rumput di sekitar sarangnya. Jika tidak, saudara klan dalam keluarga akan menjadi terlalu sengsara. Bahkan jika gadis dari keluarga Dai termasuk dalam keluarga Zhu, Suran harus melakukannya. Bukankah ini akan sedikit menyedihkan? Tapi Suran bukanlah orang seperti itu, dia hanya mengejar gadis yang akan direndam oleh keluarga Dai ke tangannya. Dia makan daging, jadi dia secara alami akan meninggalkan sup untuk saudara klannya. Tapi yang tidak diketahui Suran adalah ketika dia terkenal di daratan, semua gadis cantik lebih memilih mati sendirian dan menjaga tubuh mereka. Karena Suran telah mengukir pengaruh yang besar di hati mereka. Bahkan jika mereka memimpikannya Suran dalam mimpinya, mereka bisa merasa sangat bahagia. Saudara Suran, apakah kamu punya waktu sekarang? Saya punya beberapa pertanyaan tentang latihan saya. Seorang gadis muda menghampiri Suran dan berkata, dia mengenakan rok pendek hitam dan stoking hitam. Kerja bagus. Suran tercengang, melihat penampilan pemalu gadis itu, tertegun. Ah, ini. Dengan kedatangan gadis sutra hitam, banyak gadis cantik keluarga Zhu di lapangan pelatihan juga berkumpul. Kakak senior Suran, saya juga punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kakak senior. Bisakah Anda membiarkan kakak senior melihat kedalaman kekuatan saya? Saudara Suran, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Petik 2. Petik 2. Sekelompok gadis muda dan cantik berkumpul di sekitar Suran, berbisik. Mereka pemalu dan khawatir, namun kebahagiaan mereka sendiri tetap harus diperjuangkan. Orang jenius seperti Suran akan terbang ke angkasa di masa depan, meninggalkan nama di seluruh benua. Mereka tentu saja ingin memperjuangkan wanita yang bisa menjadi Suran. Dan Suran tampak bingung. Di benua Douluo, keluarga adalah sekte, dan tidak masalah jika mereka memanggilnya senior, tapi dia tidak mengenal mereka. Dan benda lembut apa ini? Jangan menekanku. Aku pusing sekali. Dari Douluo untuk menangkap dewi baru untuk menemukan bab terbaru. Batuk-batuk, semuanya diam. Suran terbatuk beberapa kali, dan sedikit berkerumun di tengah oleh banyak gadis muda. Suran masih duduk-duduk sebagai dia mengendus aroma gadis-gadis muda di sekitarnya. Suran bukanlah orang biasa. Meskipun dia penuh nafsu, dia juga memiliki pencarian estetika. Bagaimana Anda bisa tertarik pada nona pejalan kaki Jia? Jika Anda memiliki pertanyaan sekarang, saya akan melakukannya mencoba yang terbaik untuk menjawabnya satu persatu, tetapi saya tidak punya waktu akhir-akhir ini. Saya hanya bisa menyelesaikan masalah untuk Anda di sini. Suran berkata langsung, tanpa ragu-ragu. Meskipun gadis-gadis ini cantik dan tampak seperti serigala dan harimau, mereka tampak seperti Jui Cerji, dia berani berkomunikasi dengan mereka secara mendalam. Mendengar kata-kata Suran, mata gadis-gadis yang mengelilinginya semakin redup, tetapi tatapan ke arah Suran menjadi lebih panas. Karena mereka bisa melihatnya Suran bukanlah orang yang penuh nafsu dan tidak tahu malu. Tidak banyak pria seperti ini di dunia ini sekarang. Sebagai sebuah keluarga besar, mereka bahkan pernah melihat seseorang melelang seorang wanita sebagai hewan peliharaan di rumah lelang. Justru karena mereka telah melihat lebih banyak maka mereka akan tercerahkan oleh perilaku Suran. Jika mereka mendekati Suran hanya karena kejeniusannya sebelumnya, maka kualitas langka dan mulia Suran juga sangat tertarik pada mereka sekarang. Setelah sekian lama, Suran menyelesaikan masalah mereka satu persatu. Yah, semuanya sudah pergi, aku akan terus membantumu jika aku punya waktu di masa depan. Suran berkata dengan ramah, dan langsung berjalan keluar alun-alun di bawah tatapan enggan para wanita.
Suran keluar dari rumah Zhu, berjalan-jalan di kota Xingluo, lalu perlahan berjalan menuju kamarnya di malam hari. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan misinya, mengajarkan kembali Zhu Suyun, dan meninggalkan pengaruh yang besar pada Zhu Suyun. Hadiah tugas, 500 poin keterampilan. Petunjuk, sekarang Zhu Suyun bersembunyi di kamar tuan rumah. Saat ini, dia sudah tahu bahwa tuan rumah memiliki wanita lain selain Zhu Suking, jadi dia bersiap untuk mengejutkan tuan rumah dengan pelajaran. Mau mengajariku? Suran tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah kamarnya yang gelap. Saat ini, Zhu Suyun sedang bersembunyi di sana, menunggunya. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya lagi, dan secara tak terduga menemukan nafas rahasia. Nafas ini memiliki kekuatan jiwa berdaulat tingkat 38. Zhu Suyun tampaknya 6 atau 7 tahun lebih tua dari Zhu Suking, namun bakatnya lebih lemah dari Zhu Suking. Di buku aslinya, Zhu Suking memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya sekarang setelah memakan rumput peri. Tapi bakatnya tidak lemah, dia masih sangat bagus di seluruh benua. Hanya saja nasibnya agak buruk. Kamu berani mengajariku di level 38. Hei, bagaimana bisa kamu tidak memakan lemak yang dikirim ke pintu? Suran tersenyum. Sekarang sudah sepanjang malam, gelap dan terang. Jika terjadi sesuatu, tidak apa-apa. Lagi pula, dia tidak melihat ke arah cahaya di dalam ruangan, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas, dan melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa adalah hal yang normal. Pada saat ini, Zhu Suyun baru saja lulus dari Akademi Xingluo, dan ketika dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah diintimidasi oleh Suran, dia diliputi kemarahan yang wajar. Sekarang hubungan antara dia dan saudara perempuannya baru saja mereda, dan dia merasa tertekan ketika memikirkan keluhan yang diderita Zhu Suking di rumah sebelumnya. Saya berpikir bahwa Zhu Suking akan menjalani kehidupan yang bahagia setelah menikahi seorang jenius yang tiada taranya di keluarganya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kejeniusan Suran sebenarnya memiliki hati yang sulit diatur di balik mantelnya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Suran telah menindas Zhu Suking, dia langsung kembali dari Akademi Xingluo dan bersembunyi di rumah Suran, bersiap untuk memukulnya secara tidak terduga. Suran adalah seorang jenius yang tiada taraf. Dikatakan bahwa meskipun budidayanya hanya Soul Sovereign, kekuatannya sudah jauh lebih kuat dari Soul Sect. Itu sebabnya dia tidak berani melawan Suran secara langsung. Tapi sekarang dia menyerang, dia tidak percaya Suran harus melarikan diri. Suran benar-benar orang seperti itu. Tidak pulang selarut ini, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa malu-malu. Zhu Suyun mau tidak mau menghentakkan kakinya dan memarahi. Dia baru saja kembali dari kampus, mengenakan gaun hitam, stoking hitam, dan sepasang sepatu bot dalam di bawah kakinya. Lekuk tubuh yang sangat sempurna, meski mengenakan rok panjang yang relatif longgar tetap memberikan dampak visual yang kuat. Sosok seperti itu jauh lebih montok dibandingkan Zhu Suking. Namun, meski tubuhnya sangat montok, namun pinggangnya yang kecil sangat ramping dan hanya bisa digenggam. Kaki ramping yang dibalut ketat dengan stoking sutra hitam memiliki sedikit sensualitas, namun sedikit lebih menarik dibandingkan kaki ramping gadis di luar. Saat ini, rasa dingin di mata indahnya semakin kuat. Menurutnya, pria yang tidak pulang malam bukanlah orang baik. Dia pernah mendengar tentang keluarga Suran yang pernah berlatih di luar sebelumnya dan baru saja kembali. Ini menunjukkan bahwa Suran tidak memiliki banyak teman di kota Xingluo. Lalu kenapa dia tidak kembali selarut ini? Melihatnya, wajah Zhu Suyun menjadi semakin gelap seiring langit semakin larut. Meskipun Suran adalah seorang jenius yang tiada taraf, hal itu sangat berharga bagi keluarga Zhu. Maka dia tidak akan membiarkan Suran berperilaku tidak masuk akal. Terutama Suran sebagai kakak iparnya, dia tidak bisa membiarkan Suran main-main. Dia tahu karakter kakaknya. Tampaknya Gao Leng mewaspadai segalanya, namun nyatanya dia memiliki karakter yang lembut dan seperti lilin,
dan telinganya sangat lembut, dan Suran hanya perlu membicarakan hal-hal biasa. Akan setuju. Tapi sebagai kakak perempuan, dia secara alami harus mendisiplinkan Suran dengan baik. Retakan. Dengan suara langkah kaki, pintu dibuka. Memanfaatkan cahaya bulan yang menyinari pintu kamar, Su Suyun langsung melihat sosok Suran. Kemunculan Suran yang tiba-tiba membuat Su Suyun lengah. Baca www, Kansu. Kapan Suran kembali? Dia bahkan tidak menyadarinya. Tetapi saat ini dia tidak mempedulikan hal lain, dia langsung melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin roh kuning dan 1 ungu bersilang di lututnya, postur lincahnya dengan cepat bergegas menuju Suran, telapak tangannya yang ramping berubah menjadi cakar kucing yang tajam, melambai dengan ganas ke arah Suran. Dan Suran, yang telah dipersiapkan sejak lama, secara alami tidak mungkin diserang oleh Su Suyun. Dia menutup pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ruangan menjadi gelap gulita lagi, dan hanya sesosok tubuh yang terlihat samar-samar. Suran langsung menghindari serangan Su Suyun di sisi tubuh Suran, dan berbalik ke belakang Su Suyun, meraih bahunya yang harum, mengaitkan kakinya langsung ke kaki Giok, dan mengunci tubuhnya dengan erat. Kemudian Suran memutarnya dengan keras, dan mereka berdua langsung terjatuh ke belakang dan terjatuh dengan keras di tempat tidur tidak jauh dari situ.